tapi yang jelas tiap 2 jam sekali, aduh makan apa lagi ya gitu. Kalau kemarin seminggu tiap hari makan nasi kebuli, habis itu ganti, bosan seminggu tiap hari makan sate, habis itu sekarang lagi seminggu ini makan nasi goreng, dimanapun berada nasi goreng terus gitu. Tergantung mulutnya sih. Ya alhamdulillah, Allah amanahkan, Allah karuniakan lagi kehamilan. Ini anak yang keempat, dan alhamdulillah sekarang sudah jalan 5 bulan sebetulnya. Insya Allah kalau sesuai rencana, kalau diizinkan oleh Allah, lahirnya sekitar bulan November nanti 2020. Jadi banyak hikmah di pandemi ini. Salah satunya adalah banyak waktu di rumah. Pastinya ya hampir 99% mungkin di rumah. Paling kalau pergi ya beberapa kali aja untuk urusan yang penting, untuk urusan yang darurat seperti itu. Jadi saya rasa mungkin karena ini juga setiap kehamilan kan berbeda-beda ya teman-teman sekalian. Jadi kehamilan ini saya rasakan memang lebih mual, lebih pusing, dan pusingnya nggak di waktu-waktu tertentu, tapi sepanjang waktu. Mualnya juga nggak di pagi hari atau di sore hari, enggak, tapi sepanjang hari gitu. Jadi salah satu hikmah dari pandemi ini adalah jadi bisa beristirahat full di rumah, apalagi melewati trimester pertama yang memang buat saya cukup berat lah untuk saya, karena pusing seharian, lemes seharian, mual seharian, tiap hari kerjaannya makan apa lagi ya kan, mulutnya nggak enak ya, mau muntah gitu, makan apa lagi. Ya bersyukur kepada Allah, hikmah pandemi bisa menjalankan kehamilan dengan penuh istirahat, alhamdulillah, sampai tidak terasa sekarang sudah masuk ke 5 bulan. Itu berarti gimana cara mengatasi mualnya itu, pusingnya itu? Cara mengatasi mual pusing istirahat ya, karena biasanya kan 3 anak selama ini selalu setiap hari syuting dari tengah malam ya, dari jam 2 pagi kan syuting subuh, biasanya ceramah subuh sampai siang, atau misalnya keluar kota. Saya masih naik pesawat terus sampai umur 7 bulan kehamilan kan teman-teman sekalian. Tahun lalu tuh 2 tahun lalu waktu hamil anak yang ketiga itu masih haji di usia 5 bulan kehamilan, masih belajar naik pesawat berjam-jam ke luar negeri. Saya waktu itu dapat kesempatan beasiswa ke luar negeri, naik pesawat berjam-jam di kehamilan 7 bulan, jalan kaki. Kalau di luar negeri kan jalan kaki ya, masih bisa. Kalau sekarang nggak tahu kenapa, mungkin karena setiap kehamilan beda-beda, sekarang nggak sekuat yang kemarin-kemarin. Nah itu makanya bersyukur adanya hikmah pandemi ini, salah satunya adalah saya bisa full di rumah bersama dengan anak-anak dan istirahat untuk kehamilan saya. Ini begitu mengetahui positif, lumayan kaget juga berarti Mbak Oki? Ketika mengetahui positif, senang tentu saja. Dan sekarang anak-anak juga sudah dipersiapkan untuk menyambut adiknya. Jadi anak-anak sudah tahu, dan tiap malam Oma mau sayang adek gitu. Jadi tiap malam tuh 3 anak selalu menciumi perut saya, dan selalu mereka mengatakan, nanti kalau udah lahir kita main sama-sama ya, kita jangan berantem ya dek gitu. Jadi anak-anak sudah dikondisikan seperti itu, dan semuanya senang, semuanya menyambut dengan senang. Anak yang terakhir, yang ketiga juga ya, anak yang ketiga namanya Ibrahim, umurnya 2,5 tahun. Dia juga senang dengan kehadiran adik barunya, dan saya selalu bilang, kan anak-anak tidur sama saya nih teman-teman sekalian, 3-tiganya tidur satu kasur di kamar ini, satu kasur ini rame-rame dengan 4 anak dengan Uma sama Baba gitu. Nggak muat sih sebenarnya teman-teman sekalian, tapi mereka bilang nggak mau, kita mau tidur sama-sama, mau tidur bareng-bareng satu kasur gitu. Jadi udah persiapan menyambut adik baru. Tapi masalah baju nggak beli karena masih ada baju-baju Ibrahim yang mungkin terlat kalau ada kurang-kurang menjelang nanti kita lahirkan nanti baru. mungkin sudah diketahui cewek atau cowok? Kata dokter katanya kelihatannya laki-laki, tapi belum tahu juga ya, kita nggak pernah tahu, mungkin juga berubah kan, wallahu a'lam. Cuman sejauh ini kata dokternya kelihatannya sih anaknya laki-laki, supaya Ibrahim ada temennya lah. Berarti pas 2 pasang kalau laki-laki? Ya 2 pasang, ada perempuan yang bisa 2, laki-laki 3-4 insya Allah gitu. Tapi saya memang pengen banget punya anak banyak teman-teman sekalian gitu. Ya kalau Allah amanahkan, Allah percaya, kalau saya sehat, dokter yang perbolehkan, ya pengennya punya anak banyak. Tapi kalau kata Allah udah cukup segini aja, ya kita mengikuti aturan Allah sendiri. Kalau pengennya berapa? Iya, karena saya terkendala dengan sesar teman-teman sekalian. Jadi kita tahu sama-sama ya kalau sesar nggak bisa anak banyak karena resiko. Ya, sehingga dokter mengatakan harus agak jarak lah supaya bisa anaknya beberapa. Jadi karena saya punya riwayat sesar, sehingga memang nggak bisa punya anak banyak. Kalau normal sih pengennya banyak gitu, mau 7 gitu.
Jadi karena sesar ya harus tahu diri, tahu kondisi. Saya mengikuti petunjuk dokter saja. Kalau kata dokter masih boleh hamil lagi ya, kalau Allah kasih ya alhamdulillah. Kalau kata dokter ini udah bahaya nggak boleh lagi ya sudah. Tapi ada ngidam nggak sih Mbak Oki? Kalau ngidam, saya nggak tahu namanya ngidam apa enggak ya. Tapi yang jelas tiap 2 jam sekali, aduh makan apa lagi ya gitu. Kalau kemarin seminggu tiap hari makan nasi kebuli. Habis itu ganti, bosan seminggu tiap hari makan sate. Habis itu sekarang lagi seminggu ini makan nasi goreng, dimanapun berada nasi goreng terus gitu. Tergantung mulutnya sih. Sebenarnya lagi pengen apa, kadang nggak bisa diprediksi. Kadang udah makan satu suap, nggak mau makan lagi yang lain gitu. Dan itu nggak pernah terjadi di kehamilan-kehamilan sebelumnya ya teman-teman sekalian. Baru kehamilan yang ini rasanya tuh mulutnya tuh pengen makan apa gitu. Kali udah dikasih makanannya nggak mau makan gitu ya, nggak boleh kayak gitu harusnya ya, cuman nggak tahu lah apa daya saya. Tapi nikmatin saja kehamilan kali ini, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Anak keempat, semoga semuanya sehat, mohon doanya dari pemirsa semua sehingga juga sehat, persalinannya lancar insyaallah. Mungkin dari suami sendiri ada batasan-batasan untuk bekerja, nggak boleh melakukan kegiatan apa? Oh, kalau suami memang nggak pernah ada batasan-batasan apa-apa karena dia tahu saya paham tentang kondisi tubuh saya, paling dari dokter aja. Dokter mengatakan karena ini udah kehamilan keempat gitu ya, dan kemarin sudah dilakukan secara sesar, jadi harus disiplin minum vitamin dan nggak boleh terlalu gemuk, khawatir terjadi pendarahan. Jadi makannya harus dijaga betul-betul karena dokter maksimal naiknya katanya 12 kilo aja. Ini udah naik berapa? Udah naik berapa ya? Udah naik 4 kilo lah. Nah ini sebenarnya bahaya nih karena trimester ketiga nanti naiknya akan banyak. Jadi dokter bilang naiknya 12 kilo aja kalau bisa, dan vitaminnya rutin, vitamin kalsiumnya, kemudian supaya HB-nya nggak rendah, nggak terlalu capek ya biasa. Apalagi di kehamilan keempat ini ketuanya jadi lebih banyak. Tapi kehamilan keempat bisa menjalani lebih karena sudah berpengalaman, artinya lebih Ya enak. kehamilan keempat ya karena memang udah kehamilan keempat jadi lebih santai sih ya, lebih santai. Kalau dulu kan agak parnoan, dikit-dikit parnoan, kalau sekarang udah lebih santai aja. Yang penting hati-hati kalau jalan, jangan sampai kepleset, jangan sampai jatuh apa-apa gitu. Oke, terakhir mungkin boleh minta doanya untuk terakhir. Untuk seluruh pemirsa dimanapun berada, mohon doanya untuk kehamilan yang keempat ini, semoga saya dan anaknya bisa baik-baik saja dan nanti proses melahirkannya lancar insya Allah. Dan saya doakan juga untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang program kehamilan, semoga dianugerahi buah hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai